Sudah terikot ya? Ada di simbol kalian di ujung pojok itu merah. Ada, Itu Pak. record ada. Udah ada, Pak. Sudah ya? Pak. Sudah, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Waalaikumsalam. Sore, Pak. Salam sehat buat kita semua ya. Dimanapun tetap jaga kondisi kesehatan itu maksudnya. Yang belum vaksin, silakan vaksin. Yang sudah vaksin, tambahkan vaksin. Yang kelebihan vaksin, silakan dikurangi vaksin. Nah, itu ya. Itu sarannya itu maksudnya. Supaya tidak berlebihan. Oke, baik. Hari ini kita jumpa di pertemuan kedua ya untuk kelas teori terlebih dahulu. Kebetulan kita menggunakan daring, jadi ya tinggal kesepakatan kelas apa dulu, tapi kita tetap kalau bisa mengacu pada jadwal itu intinya. Baik, kita kelas teori terlebih dahulu. Saya akan coba langsung ke materi pokok ya, materi pokok, ataupun saya coba langsung share screen. Share screen, apakah nanti kalau sudah tampil di apa ya, di respon ya, sudah tampil atau belum itu maksudnya. Karena kadang-kadang loadingnya agak lama. Bagaimana? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Sampai sekarang Sudah, belum? Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Kalau misalkan saya F5 kan gini tampil nggak ya? Tampil, Pak. Tampil, Pak. Tampil ya? Tampil, Pak. Alhamdulillah, berarti sudah ada perubahan. Sudah ada penambahan ilmu. Kemarin belum bisa ya? Nggak bisa. Baik. Oke, kita kembali ke topik. Topik kita hari ini ataupun termasuk di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua, kita akan masuk di IP protokol pada jaringan komputer atau pada klasifikasi jaringan komputer. Itu lebih kondisinya lebih realnya lah. Karena apa? Yang dikatakan IP protokol pasti ada hubungan dengan komputer ataupun jaringan komputer. Sedangkan jaringan komputer itu pasti ada beberapa klasifikasinya ataupun syaratnya. Nah, bisa dikatakan gitu. Atau ciri khasnya. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini adalah materi kita hari ini, IP protokol. Atau biasanya kalian itu kalau umpamanya pernah mendengar IP address. Nah, IP address, nah itu biasanya IP itu adalah internet protokol. Nah, jadi internet protokol, sedangkan address itu juga pengalamatannya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada gambar background sebagai pengantar ya, atau latar belakang materi kita hari ini. Coretan saya nampak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke, siap. Jadi di sini ada yang namanya format datagram IP. Datagram itu apa? Datagram itu adalah sejenis informasi ataupun data yang akan ditukar. Dari mana? Dari pengirim dan penerima. Jadi seolah-olah seperti ini. Ada header protokol ataupun antarmuka. Ini adalah misalkan saya gambarkan di sini sebagai pengirim misalkan. Nah, pengirim. Sedangkan ada trailernya ini sebagai tujuannya ataupun di sini antar mukanya, penerimanya misalkan. Nah, jadi kondisinya di sini adalah format datagram. Datagram tadi adalah sebuah pesan, informasi ataupun datanya. Nah, itu dia ya. Pesan misalkan atau informasi. Informasi ataupun pesan, informasi atau data yang akan dikirim atau akan ditukar seperti itu. Jadi frame ini di sini ada juga frame antarmuka ataupun datagram IP, datagram tadi. Jadi frame di sini adalah sebagai antarmuka. Nah ini
antarmuka ini interface ya, interface pengiriman. Nah ini, yang dari pengirim mengirimkan data atau kebalikannya, yang dari penerima juga pengen misalkan mengirim. Jadi inilah disebut antarmuka. Nah, antarmuka yang sebagai penghubung lah gitu dia. Jadi antarmuka ini adalah bisa saya katakan sebagai penghubung dua arah. Nah, gitu ya, penghubung. Nah itu dia. Penghubungnya dibantu oleh apa? Dibantu oleh IP, muatan IP. IP itu bisa dikatakan internet protokol atau indeks protokol. Artinya apa? Nah, kita sekarang akan mempelajari IP. IP itu apa sih? IP address. Nah, nanti sebenarnya ada penekanannya sendiri di pertemuan ke-6 barangkali seperti itu. Tapi intinya apa? Muatan IP ini adalah yang membawa datagram. Yang membawa datagram. Nah, misalkan ya, ini saya contohkan. Silakan diperhatikan. Misalkan, itu kayaknya ada yang join tadi barusan ya. Misalkan ada di sini 14-an. 192, 168, mungkin pernah ya. Misalkan 10 titik 10 misalkan. Sedangkan di sini 192, 168, 10.11 misalkan. Jadi IP ini kalau di pengirim inilah yang membawa apa? Membawa data tadi, datagram tadi. Jadi muatan IP itu adalah yang membawa, misalkan di sini pesannya STMIC. Nah, STMIC. Jadi STMIC ini akan dibawa IP address ini yang dirubah menjadi 0101. Nah, inilah antarmuka sebagai media pengiriman. Jadi IP ini membawa kemari. Nah, dibawakanlah di sini. Nah, di sini prosesnya. Jadi STMIC utama ini dikirimkan dalam bentuk biner, yaitu mengacu pada mana? Pada masing-masing alamatnya atau IP-nya. Sehingga nanti sampai di sini juga STMIC. Jadi yang dikatakan muatan IP ini berarti ini tadi muatannya adalah datagram tadi. Informasi data ataupun pesannya. Nah itu dia. Bagaimana? Bisa dimengerti kira-kira? Untuk sebagai pengantar ini kira-kira? Bisa? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Iya Pak, mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Karena ini sebagai pengantar. Sebentar, saya coba ada yang join itu saya lihat. Belum saya setujui. Ada beberapa ini sebentar ya. Oke, saya coba. Oke, baik. Selanjutnya itu ya sebagai pengantar. Artinya ada header ataupun protokol antarmuka ini adalah sebagai penghubung ya, penghubung antara pengirim dan penerima. Nah, trailernya ini disebut penerima pesan lah. Nah, antarmuka yang menghubungkan penerima ke pengirim, sedangkan kebalikannya header itu sebagiannya gitu yang membawa pesan. Artinya pesan ini dalam bentuk paket-paket ini ya. Ini paket-paket 001. Ini namanya paket 0101. Nah, ini pesan. Inilah di dalam muatan IP inilah itu disebut paket namanya. Paketnya dalam bentuk 010101 itu dia. Baik. Nah, itu semuanya tadi ada hubungannya dengan ini. Poin daripada klasifikasi jaringan komputer dengan menggunakan protokol atau IP. Jadi ini semuanya berhubungan dengan IP. Misalkan apa? Nah, dari segi metode distribusi data. Distribusi namanya juga distribusi. Ada pernah dengar distribusi tidak? Distribusi KRS, distribusi KHS. Ada yang tahu pengertian distribusi apa? Pembuat Pak. Pembuat ya Pak? Kenapa? Pembuat. Distribusi. Pengantar. Yang buat gitu Pak. Bukan. Coba disilakan didistribusikan dulu nilai KHS-nya. Mana? Ya ke bagian-bagian tertentu. Distribusikanlah KRS-nya di fotokopi sekian, baru didistribusikan ya. Ke bagian ini. Nah, seperti itu. Dikumpulkan.
Didistribusikan artinya seperti dibagikan gitu ya. Misalkan di bagian BAK dikasih satu, di kasir dikasih satu, prodi dikasih satu, baru untuk mahasiswa sendiri juga satu. Jadi gitu. Jadi klasifikasi jaringan ini maksudnya adalah ketika kita mengirimkan data, ini juga memerlukan ataupun mendistribusikan data. Nah, ini pada poin nomor 1 ya. Misalkan ini ada server. Ini server. Baru di sini ada C1 itu klien 1 ya. C1 ada C2 dan ada C3 misalkan. C3 klien 3. Ini pakai hub misalkan, ada hubnya. Jadi ini server, nah seperti ini kondisinya, jaringannya. Artinya apa? Jadi distribusi ini tadi, ini datanya dari sini, STMIC. Jadi mendistribusikan kata-kata STMIC ini mau mengirimkan lewat hub. Nah kemarin misalkan klien 1, klien 2, klien 3, ini dibutuhkan apa? IP protokol. Nah, jadi semuanya ini menggunakan IP protokol gitu. Nah, itu berdasarkan distribusi. Itulah poin nomor 1. Artinya STMIC ini akan dikirimkan ke klien. Ini pasti ada IP protokolnya di sini. Ada IP address, IP protokol sama ya. Nah, ini juga ada IP. Ini juga ada IP. Wajib, kalau enggak akan bisa mengirim. Ini server juga harus ada IP. IP itu yang mana ya Pak? IP itu tadi yang 1 misalkan 92. Aduh, pencet ini saya ini. 192, 168 misalkan, baru 10 titik. Nah, itu IP address namanya ya. Nah, itu dia. Tapi mungkin kalian agak bingung. Jadi seperti ini. IP protokol itu saya tekankan dulu ya. Sebenarnya disebut juga IP address. IP address itu dibagi menjadi ini IP address. Ini dibagi menjadi beberapa kelas. Nah, seperti ini ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, ada kelas D. Misalkan inilah yang sering umum digunakan. Nah, itu dia. Kalau yang kelas A itu biasanya diawali dari 0 sampai kalau nggak salah berapa ya? 1. Nanti kalian coba cari ya, 126. Itu dia. Nah, kalau di kelas B dimulai dari 128 sampai 191. Nah, kalau kelas C itu dimulai dari 192 sampai 224 kalau nggak salah. Nanti mungkin bisa kita tekankan. Nah, di kelas D sisanya sampai 225, 255. 225 sampai 255. Nah, jadi makanya kalau di kampus kita itu di komputer lab itu kan ada 192, 168. Nah, ini berarti masuk di sini. Masuk di area ini, kelas C. Antara 192 sampai 224 misalkan. Makanya di lab itu kan ada IP address-nya kan 192 atau 168 kalau kalian buka ataupun di apa namanya internet 192 misalkan. Berarti menggunakan kelas C di kampus kita itu. Gimana, bisa dimengerti kira-kira? Bisa, Pak. Nah, itu dia, itu gambarannya. Yang kedua ini berdasarkan jangkauan geografis. Nah, berdasarkan jangkauan geografis, ini juga sebenarnya ada, apakah sudah ada ya di sini ya, diterangkan. Nah, sebenarnya sudah ada ya, saya coba sambil berjalan saja kalau gitu. Jadi intinya tadi di sini ada 2 ya, sebentar, saya mulai dari awal. Metode distribusi, nah itu seperti ini tadi contohnya saya katakan. Nah, karena tadi ini contohnya ada server, ada IP address, klien-klien itu tadi intinya ya. Tapi untuk penekanan saya terangkanlah IP address-nya. Nah, sebenarnya ini. Jadi distribusi data itu ada 2 jenis. Tadi saya katakan kan kantor pusat ini misalkan sebagai server. Nah, ini server. Di sini klien-kliennya gitu. Ini klien-kliennya misalkan. Nah, jadi
di sini fokusnya adalah sumber datanya ini terletak pada server. Nah, jadi terpusat, bisa dikatakan jaringan terpusat gitu. Jadi itu juga model metode distribusi data. Nah, ini kemari sama, misalkan ini dosen, nah ini mahasiswa, ini pegawai misalkan. Nah, ketika kalian nanti semuanya bekerja menginputkan nilai, dosen menginputkan nilai, nah ini nilai misalkan, nah nanti akan masuk ke mahasiswa nilainya. Pegawai juga bisa melihat dan semuanya akan masuk ke server datanya itu, informasi datanya. Nah, itu dia. Jadi inilah yang distribusi itu, yaitu tadi otomatis terpusat pada data. Ketika diinputkan data langsung masuk ke server semua. Walaupun mahasiswa bisa akses dan pegawai bisa akses. Nah, itu ya. Jadi metode distribusi data itu dibagi dari beberapa model. Nah, modelnya itu kayak jaringan terpusat itu tadi. Ini jaringan terpusat. Nah, ini ada juga jaringan terdistribusi data juga, tapi yang B ya, yang B. Nah, kalau B di sini ini masing-masing. Kalau misalkan lah ini kan ada bagian-bagian nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 misalkan. Nah, ini internetnya di sini. Ini internetnya fokus. Cuman perbedaannya adalah kalau misalkan di sini servernya error, nah, jaringan bermasalah, yang lain ini bermasalah jaringannya. Yang lain bermasalah ya, tetapi apa? Data tersimpan pada masing-masing bagian. Ingat, data tersimpan pada masing-masing bagian. Nah, kalau jaringannya error, tidak bisa digunakan. Nah, kalau yang ini tadi sebelumnya, ini data, kalau jaringannya tidak bisa digunakan, ya udah ini hilang tadi. Ini hilang bagian-bagiannya. Hanya yang menyimpan atau yang mengakses itu yang menginput ya di server tadi yang ada datanya. Kalau ini lain ya, ini per bagian bisa menyimpan. Walaupun jaringannya tidak bermasalah misalkan. Jadi kliennya bisa membentuk sistem jaringan tersendiri. Jadi bisalah disimpan datanya masing-masing gitu. Nah, itu dia. Itu modelnya ya, seperti itu. Contohnya di bank itu, di bank seperti itu. Artinya di bank itu ada yang memang jaringan terpusat, tetapi kalau misalkan di Binjai pusat gangguan misalkan, Jakarta gangguan Bank BRI, tapi akses datanya itu di Binjai masih bisa diakses, tapi lokal gitu. Di Binjai misalkan. Ini misalkan Jakarta nih, Jakarta. Nah, ini BRI ya, BRI. Nah, ini BRI Binjai misalkan. Binjai dan lain-lain ya. Jadi ketika ini bermasalah jaringannya, mungkin ini aja yang bermasalah. Ini, tapi di sini masih bisa diakses. Nah, itu dia. Tetapi kalau ketika jaringannya tidak bermasalah, semua data cabang ini dia akan masuk di Jakarta atau pusat. Nah, itu dia. Jadi BRI hanya bisa mengakses datanya sendiri, data lokalnya, data yang ada di Binjai, tetapi tidak bisa mengakses di Jakarta. Sedangkan yang di Jakarta bisa mengakses data yang di Binjai, misalkan di Stabat, misalkan, dan lain sebagainya. Itu perbedaannya ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, jangkauan geografis. Nah, jangkauan geografis itu biasanya berdasarkan jarak. Namanya juga jangkauan, berarti jarak kan luasnya. Nah, ini terdiri yang pertama jaringan LAN, local area. Ini biasanya jaraknya sekitar 1 atau 10 meter. Makanya kalau ada server menggunakan jaringan LAN, ini biasanya lokal yang terjangkau kondisinya. Nah, printer, mau komputer lain, laptop, yang penting terjangkau. Hanya 10 meter. Satu ruangan lah itu dia. Kalau berdasarkan jaringan lokal area LAN, local area network. Kalau dari jaringan geografis lain gimana? MAN. MAN itu apa? Ada nggak yang tahu? Metropolitan Area Network ya. Jadi jenis-jenis jaringan itu ada beberapa ya. Ada beberapa jenisnya. Satu contohnya ada LAN. Nah, ini mungkin ini saya perkuat dulu, mungkin kalian kurang. Ada MAN. Ada WAN. Nah, apalagi ada yang tahu? PAN, Pak. PAN. Bagus. Ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Nah,
Itu contohnya. Baru ada jaringan internet ya. Internet. Internetnya yang mendunia. Nah itu. Jadi LAN tadi antara 1 sampai 10 meter. Nah sekarang yang ada di MAN. Nah MAN ini jangkauannya itu berkisaran sampai ya antara 10 sampai 50 kilometer. Ini biasanya antar kota. Nah sini 10 km, bukan kampus Merdeka ya, sampai 50 kilometer. Ini jarak-jaraknya. Baru apa lagi? Berdasarkan WAN di sini biasanya namanya juga WAN ya, antar negara juga bisa, antar provinsi juga bisa. Beda antar kota, bisa antar provinsi ya. Nah, ini biasanya antar provinsi. Sumatera ke Jakarta, Jawa, Kalimantan gitu ya. Jadi kalau antar provinsi artinya kalian bisa memprediksi sejauh mana gitu apanya, jaraknya gitu. Sedangkan PAN ini apa? Ada yang tahu? Personal area network. Ya ya, personal area network. Bukan Partai Amanat Nasional ya. Nah, jangan salah persepsi ya. Nanti lari ke politik. PAN itu adalah personal area network. Jadi sifat PAN ini adalah nirkabel sifatnya. Jaringan nirkabel tanpa kabel. Tapi sifatnya lokal. Sama panjangnya itu 1 sampai 10 meter. Biasanya seperti apa? Seperti menggunakan hotspot. Nah itu dia. Hotspot ya. Nah, pakai HP hotspot. Nah, itu dia. Itu PAN namanya. Partai. Personal Area Network. Sedangkan internet ini adalah tak terbatas. Itu dia. Itu ya berdasarkan jangkauan geografis yang MAN. Kalau WAN gimana? Ya, menyeluruh. Sama dengan internet tadi. Kalau WAN ya, artinya antar apa namanya? Indonesia kemana? Malaysia. Pulau lah, antar pulau. Negara, nah itu dia. Nah ini ya. Antar pulau, negara, kota juga bisa, provinsi juga bisa. Orang pulau aja bisa, masa nggak bisa antar provinsi? Itu kalau untuk PAN. WAN. WAN itu Wide Area Network. WAS tak terbatas. Seluruh dunia bisa diakses. Sama dengan internet tadi. Baru kalau berdasarkan bentuk gimana? Nah ini dia macam-macamnya bentuknya. Bentuknya salah satunya itu tadi. Seperti yang saya bahas di... ini bentuknya nih. Nah ini. Ini contohnya bentuk. Ini bentuk. Baru... nih kok gak mau ya. Nah ini juga bentuk. Ini juga bentuk. Ini juga bentuk. Nah ini macam-macam bentuknya. Tapi pada intinya itu biasanya bentuk itu kalau misalkan lah di LAN ya, local area network. LAN ini biasanya bentuknya ada namanya topologi. Topologi jaringan. Topologi jaringan ini dibentuk, ini adalah termasuk bentuk-bentuk jaringan. Misalkan jenisnya ada topologi apa? Yang pertama ring. Ada topologi apa? Topologi mesh, misalkan. Bintang, boleh. Apalagi? Bus. Bus, misalkan. Baru apa lagi? Apa lagi? Ring, Tri. bintang, bus, Star, tri. Pak. Kenapa? Star. Iya, star bintang. Pohon, Pak, pohon. Ya, tri. Baru satu lagi apa? Ada satu lagi nih. Mesh. Itu dia. Ini jenis-jenisnya. Ini semua ada bentuknya ya. Ini semua bentuk jaringan. Ini hanya di LAN padahal itu. Kok jadi di LAN? Di jaringan LAN ya. Jaringan LAN. Itu berdasarkan bentuk. Nah, baru apa lagi? Nah ini kalau mau internet itu ini bentuknya. Internet. Nah, saraf. Ini semua saraf yang terhubung.
Jaringan di internet itu sarap. Jadi setiap titik ini putih-putih ini, kecil-kecil ini sebenarnya IP address nih, IP. Nah, ini IP address. Nampak yang saya link ini kan? Ini dia. Nah, ini sebenarnya sarap-sarap ini. Titik-titik putih ini semuanya, ini semua IP address. Sehingga dapat saling terhubung satu dengan yang lain. Itu dia. Itu gambaran internet, bentuk internet ya. Tuh. Kita break dulu ya. Kurang lebih 1 menit lah. Oke ya. Enak juga saya azan menerangkan. Ya. Gak usah keluar, gak usah keluar. Iya azan soalnya. Gak banyak kok, sedikit lagi. Sambil diingat-ingat tadi, mana tahu ada pertanyaan, silahkan nanti ya. Oke, kita lanjutkan ya supaya cepat selesai. Tidak berlama-lama kita. Kita lanjutkan dulu supaya nanti bentar lagi kita break. Baik, silakan di-on-kan lagi kembali ke kameranya. Baik.
Ini poin keempat ya. Tadi ada 5 poinnya, tapi tadi sudah berdasarkan bentuk ini sudah bentuknya. Nah, ini sekarang berdasarkan peranan hubungan tiap komputer dalam proses data. Jadi intinya kalau dalam peranan berdasarkan peran ataupun hubungan ya antar komputer dalam proses data, ini sebenarnya tergantung pada bentuk jaringannya. Nah, jadi tergantung bentuk jaringannya. Nah, ini misalkan servernya. Nah, baru ini ada penyimpanannya ataupun database. Artinya apa? Artinya ketika nanti server ingin mengirim pesan pada komputer 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dikirimlah misalkan ini pesan STM. Dikirimkan. Nah, jadi dikirimkanlah walaupun ini semuanya mau terkoneksi internet. Nah, dikirim bersamaan seperti ini. Menurut kalian, apakah sama sampainya? Bagaimana? Apakah sampai kira-kira sampainya? Walaupun datanya satu server, datanya sama, STMIC. Jaringannya lancar semuanya. Nah, dikirim berbarengan, apakah sama sampainya? Enggak, Pak. Pasti berbeda ya? Ya, betul. Jawabannya tepat, pasti enggak. Berbeda pasti. Juga di sini hubungannya namanya peranan dan hubungan tiap masing-masing proses data. Artinya, kalau misalkan semakin jauh lah ini kabelnya, pasti biasanya memang agak terakhir sampainya. Nah, kalau jauh kondisinya. Nah, sedangkan yang sama aja, kadang-kadang bareng, samalah kabelnya. Kadang-kadang beda masuknya. Malah yang jauh duluan bisanya. Artinya, itu adalah bentuk proses data, proses pengiriman, proses transmisi jaringan. Jadi berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kalau kondisi bentuk jaringannya seperti ini, pasti berbeda-beda. Nah, pasti berbeda. Mau nanti ini yang duluan sampai, ini belum nomor 2, ini nomor terakhir misalkan. Bisa seperti itu. Jadi tergantung daripada ya proses datanya. Jadi peran dan hubungannya itu pasti berbeda. Nah, itu contoh bentuk apa ya pengirimannya. Baru ada yang model seperti ini, namanya peer to peer. Nah, inilah jaringan yang kemarin di lab kita, yang di praktek kita bahas. Peer to peer, nah ini ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Nah, ini kalau seperti ini memang lebih cepat dibandingkan yang model tadi hubungannya. Nah, ini proses data. Nah, ini beda. Nah, ini komputer 1 dan komputer 2 atau di sini pengirim. Nah, ini penerima. Ya, artinya lebih cepat ini, konsisten ini. Nah, itu dia. Nah, jadi ini juga tidak boleh apa ya? Jaringan peer to peer ini tidak boleh bersamaan memakainya sebenarnya. Ya, satu dulu lah mengirim sebenarnya, satu lah kirim dulu. Nah, itu dia. Baru setelah itu pakailah. Itu dia ya. Nah, ini biasanya seperti ini dibuat, sebenarnya bisa macam-macam. Ataupun banyaknya juga sampai maksimal 25 bisa dikirimkan, walaupun model peer-to-peer. Nah, 25 itu seperti apa? Ya, macam banyaknya. Model-model seperti ini bisa dikaitkan, maksimal bisa mengirim maksimal itu sampai 25 pengiriman. Itu pun kalau nggak macet ataupun tidak jaringannya tidak terjadi masalah. Nah, baik. Ada juga ini dia yang terakhir modelnya berdasarkan transmisi data. Ini juga sama halnya seperti itu. Sama, misalkan di sini server. Nah, server dihubungkan ke hub. Nah, di sini hub ada beberapa komputer yang beda-beda OS-nya, operating system-nya ya.
Ada Windows 95, Windows 98, ada juga Power Microsoft, dan ada laptop ini misalkan Linux misalkan. Nah, walaupun di sini OS-nya beda-beda, tetapi pengirimannya ataupun model pengirimannya sampai datanya nanti juga pasti berbeda-beda. Nah, itu ya. Jadi di sini walaupun menggunakan wireless ataupun menggunakan kabel, pengiriman informasi itu tergantung juga atau ada juga tergantung pada sistemnya, operating sistemnya antar komputernya berbeda-beda atau OS-nya juga berbeda ataupun daya listriknya juga berbeda. Jadi ini juga model network yang berkabel ataupun apa ya? Ya, berkabel sih, nirkabel dan berkabel. Nah, itu dia. Itu dia. Itu contohnya. Baru ada lagi contoh yang seperti apa? Nah, ini yang menggunakan network. Misalkan, inilah alat internetnya. DSL-nya yang gede-gede, mungkin kalian di rumah ada yang pakai WiFi, baru dipancarkanlah oleh routernya. Router terkoneksi kemana? Ke laptop misalkan, pakai USB. Ini juga laptop, baru atau komputer. Nah, ini juga model transmisi itu pengiriman datanya. Pengiriman datanya pasti juga berbeda-beda, walaupun menggunakan satu jaringan yang sama informasinya. Nah, itu dia. Ini sebenarnya transmisi data itu pengiriman data ya prosesnya. Kalaupun misalkan ada yang betul-betul sampainya bareng, nah itu kebetulan. Nah, itu ya. Itulah bagian pembelajaran hari ini. Ini sudah materi sudah selesai menurut saya. Tapi diingat-ingatnya walaupun poinnya ini agak buru-buru, nanti saya akan uploadkan lagi nih videonya. Saya usahakan saya uploadkan video di LMS supaya kalian bisa berulang-ulang membaca ataupun mempelajarinya. Nah, terkait tentang tadi karena agak singkat, ada apa namanya pembagian IP, bentuk jaringan. Jadi soal ini kalau umpamanya saya buat satu, coba deskripsikanlah klasifikasi jaringan komputer berdasarkan IP protokol. Kalian harus menyebutkan ini 5 ini dan menjelaskan. Memang 5 jawabannya, tapi menjelaskannya jadi panjang. Nah, berdasarkan distribusi, ini dia. Nah, itu tadi. Nah, berdasarkan bentuknya, ada yang jaringan terpusat, ada juga yang terdistribusi. Bedanya apa? Menjelaskan itu. Baru berdasarkan apa namanya jangkauan, ada LAN, nah ini macam-macamnya, panjangnya. Nah, berdasarkan bentuknya, ada topologi. Misalkan di jaringan LAN itu ada topologi ring, bintang, bus, tree, sama mesh misalkan. Baru ini yang bentuk internetnya. Itu ya, itulah review pertemuan hari ini menurut saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau pas atau sudah paham? Bagaimana? Sebelum kalau materi sih menurut saya bisa kalian kembangkan sendiri ya. Tapi itu pada dasarnya sudah saya jelaskan. Nanti saya usahakan upload videonya lagi. Silakan dikembangkan untuk bahan nanti UTS seperti biasa juga boleh. Silakan dipelajari, dikembangkan lah ya. Artinya tidak bisa maksimal kita pembelajarannya kalau hanya mengandalkan dari kampus. Hanya 25%. Pas atau gimana? Apakah ada yang ingin tanyakan? Sudah pas ya, bisa dipahami ya? Pas Pak, bisa dipahami Pak. Oke, Bisa baik. Pak. Baik, mudah-mudahan pertemuan teori hari ini dapat bermanfaat ya buat kita semuanya. Silakan sekali lagi dikembangkan seperti biasa, kembangkan sendiri boleh dari YouTube, jurnal ataupun buku atau Google ya. Saya selalu ingatkan itu dan jangan lupa absensi. Jangan nanti mengikuti GMAT tapi lupa absen. Nah, itu dia. Kita buat kesepakatan jam berapa kita start praktikum. Sebelum jam berapa? Setengah 8, Pak. Gimana? Setengah 8, Pak, seperti biasa. Ya, biar cepat kelar ya. Ya, kalian ini modus ini. Modus ini. Ya kan? Pengen cepat selesai aja. Oke. Ya nggak apa-apa, cepat selesai kan cepat istirahat, ya kan?
Baik, oke, baik. Hari ini saya akan akhiri sampai di sini saja untuk sesi teori. Kita akan lanjutkan nanti 7:30 ya, 7:30. Terima kasih banyak. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Bisa apa ya? Live ya, silakan. Yang ingin sholat ibadah silakan. Oh iya, belum saya stop recordnya ya. Oke, nggak apa-apa.